Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit ketiga ya. Selamat siang semuanya. Sehat semuanya ya. Oh, senyum-senyum. Sehat semua bener kan? Hadir semua enggak? Hadir semua ya. Oke, tadi jam pertama apa? TK? Iya. Kemudian Bapak ya sampai jam 12 ya hari ini ya. Jam 10 Merdeka 3. Hadir semua kan? Hadir. Oke. Oke, kalau sehat semuanya kita masuk pembelajaran ya. Kira-kira mau belajar apa sudah tahu? Mau belajar apa? Ekosistem. Ekosistem. Bapak punya pertanyaan tentang ekosistem. Tentang ekosistem ya. Ekosistem. Berarti ada sistem sama eko. Eko itu adalah tentang lingkungan. Apakah lingkungan itu yang ada di sekitar kita itu hanya satu benda saja? Ya. Pasti ada yang namanya hubungan timbal balik kan ya. Ada komponen-komponen di dalamnya, betul nggak sih? Betul. Oke. Pertanyaannya kira-kira komponen apa aja sih di dalam ekosistem itu? Komponen abiotik dan abiotik. Oke, biotik sama abiotik. Dan nanti masih ada banyak lagi penyusun-penyusun ekosistem. Berarti kalian sudah belajar di rumah ya? Oke. Kita lanjut saja ke video. Apa aja penyusun ekosistem itu apa aja, kemudian biotik, abiotik itu apa aja. Silakan didengarkan. Nanti Bapak akan ada game dan quiz yang bakal kalian laksanakan. Paham ya? Simak semuanya videonya. Nggak usah tegang ya, biasa aja ya. Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah. Materi pertama, bab ekosistem. Nah, di materi pertama ini kita akan mempelajari terlebih dahulu dasar dari bab ekosistem ini, yaitu materi tentang pengertian dan juga komponen penyusun dari ekosistem. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut dengan ekologi ya. Istilah ekologi tersebut itu pertama kali ditemukan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869. Ekologi ini ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan tempat tinggal, serta logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ekologi itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya atau tempat tinggalnya. Nah, di dalam ilmu ekologi itu ada istilah individu, populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Untuk pengertian individu adalah organisme tunggal. Nah, contohnya seperti seekor tikus, seorang manusia, dan sebatang pohon. Jadi individu tunggal. Sedangkan pengertian populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Misalnya begini, di Indonesia pada tahun 2020 populasi komodo sekitar 500 individu. Sedangkan pada tahun 2021 populasi komodo di Indonesia sekitar 700 individu. Nah, jadi populasi ini setiap waktunya itu bisa berubah ya, mau naik ataupun turun, dan bisa juga tetap. Terus komunitas. Nah, komunitas ini merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lainnya. Contohnya begini,
populasi ganggang, populasi ikan, populasi hewan echinodermata yang ada di sekitar itu membentuk suatu komunitas terumbu karang. Jadi antar populasi ini saling berhubungan ya. Itu disebut dengan komunitas. Selanjutnya ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan sebuah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi antara komunitas dan lingkungannya itu saling berinteraksi yang menciptakan kesatuan ekologi atau ekosistem. Nah, ekosistem ini memiliki dua komponen penyusun, yaitu komponen biotik dan juga abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem. Contohnya anggota komponen biotik antara lain manusia, hewan, tumbuhan, bahkan jasad remi. Nah, komponen biotik ini bisa dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dan juga pengurai. Produsen. Nah, produsen ini merupakan organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Karena kemampuannya untuk membuat makanan sendiri, produsen juga digolongkan sebagai makhluk hidup autotrof. Setelah produsen ada juga yang disebut dengan konsumen. Berbeda dengan produsen yang merupakan autotrof, konsumen ini disebut dengan heterotrof karena mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, konsumen ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan hewan, dan juga omnivora, pemakan hewan dan tumbuhan. Selain itu, berdasarkan urutan makanannya, konsumen dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Ketiga jenjang konsumen ini itu bisa dijelaskan atau dibahas nanti di materi piramida makanan atau jaringan makanan ya. Nah, kelompok komponen biotik yang selanjutnya adalah pengurai. Pengurai ini adalah organisme yang berfungsi untuk menguraikan organisme yang sudah mati. Nah, pengurai ini pun dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu detritivore dan decomposer. Nah, detritivore ini bertugas untuk mengurai bahan organik yang besar dari organisme yang sudah mati menjadi bahan organik yang lebih kecil. Sedangkan decomposer itu merupakan pengurai bahan organik untuk kemudian diproses menjadi bahan anorganik. Nah, selanjutnya komponen dalam ekosistem adalah abiotik. Tapi sebelum itu, for your information, channel ini memiliki berkonten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika sobat biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara subscribe channel ini. Jadi please for subscribe now, cara dan pertama. Nah, untuk komponen abiotik ini adalah komponen dari makhluk yang tidak hidup. Contohnya seperti air, cahaya matahari, udara, dan juga tanah. Nah, meskipun komponen biotik dan juga komponen abiotik itu berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya saja seperti air. Air ini dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk minum dan juga proses pertumbuhan tubuhnya. Nah, semoga paham ya apa itu ekosistem. Ada pertanyaan nih, coba sebutkan contoh hubungan tanah dengan komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Jawab dan tulis di kolom komentar ya sob. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat sobat biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi. Oke, terima kasih. Ini punya siapa nih? Channel Edukasi Biologi TV. Jadi katanya apa hubungannya air dengan tanah dengan biotik, makhluk komponen penyusun biotik. Ya, oke. Kira-kira apa ininya hubungannya mereka? Tadi katanya suruh nulis di kolom komentar. Kita jawab aja langsung kira-kira. Hubungannya tanah sama komponen biotik itu apa? Tanah itu apa? Penyusun apa? Penyusun ekosistem, komponen abiotik tadi apa aja? Matahari, suhu, pH itu semuanya abiotik. Kalau biotik itu makhluk hidup, betul. Makhluk hidup apa aja makhluk hidup? Tumbuhan makhluk hidup kan? Ya. Berarti dia abiotik atau biotik? Biotik. Apa? Biotik, betul.
Oke, tadi udah lihat langsung ya apa aja biotik sama abiotik kan ya? Oke. Kembali lagi ke pertanyaan. Kira-kira hubungannya apa sih tanah sama komponen abiotik? Tanah itu kan abiotik. Apa hubungannya? Kalau tadi contohnya air sama zebra tadi kan. Cacing sama tanah, Kak. Tumbuhan dan tanah, Kak. Ya, artinya tumbuhan itu membutuhkan tanah nggak untuk media dia tumbuh dan berkembang? Ya, Pak. Ada hubungannya? Ada. Iya. Nah itu kembali lagi ke materi kita ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik yang seperti itu tadi. Ada penyusunnya ada komponen biotik dan abiotik. Nah kita langsung aja ke gamenya. Gamenya seru banget. Menurut Bapak, semoga menurut kalian juga seru ya. Jadi gamenya itu namanya, Bapak bikin hari ini ya, nggak pakai mikir, langsung aja tembak. Namanya ecosystem frame. Kalau bahasa Inggrisnya, lebih bahasa Inggris lagi, ecosystem frame, lebih fasih lagi. Jadi itu kereta ekosistem. Jadi kalian kayak bikin kereta, menyebutkan satu kata mengenai ekosistem. Ya, contohnya populasi, ya ke belakang. Lanjut lagi, jangan sama populasi lagi, komunitas, belakang. Sampai habis. Yang telat, punishmentnya kalian menjelaskan, milih satu kata aja di depan. Jadi ada cepat. Paham? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Contoh. 1, 2, 3. Bapak kan di depan nih. Ya, Bapak kan di depan. 1, 2, 3. Langsung kalian sebutkan ke depan. Contoh nih ya. Contoh. Kalian bisa pakai lagi nggak apa-apa. Populasi, benar itu benar. Komunitas, oke benar. Detrivivore, oke benar. Decomposer, ya oke itu benar. Langsung ke belakang sampai habis. Trainnya, keretanya sampai habis, gerbongnya. Habis itu yang terakhir berarti dia yang kalah. Lalu pilih satu kata yang disebutkan oleh temannya tadi. Terserah mau pilih yang mudah atau yang susah, dijelaskan ke depan. Any question? Nggak ada? Paham semua ya? Paham kan ya? Berusaha untuk paham. Ada berapa total? 1, 2. Kalau enggak gini aja perwakilan. Kelamaan kalau ini ikut semuanya. Oke? 1, 2, 3, 4. Ada 4 rombel lah. Rombel belajar. Oke. 4 orang aja. Silakan didelegasikan, pilih yang kalian yakin dia bisa bawa nama kelompoknya. Depan 4 orang. Ya udah langsung baris depan atau di belakang itu terserah nomor berapa. Mau nomor berapa pun terserah. Silakan bebas. 4. Silakan delegasikan teman kalian yang kira-kira kalian bisa percaya untuk membawa nama kelompoknya. Ayo, Bapak hitung kalau kelamaan. Kalau nggak cepat baris berarti nanti udah langsung 4. 1 sampai 5. 1. Sini aja baris ke belakang. 2. 3. 4. Habis katanya Mas. Ya. Ini mau kalah aja. 5. Oke, silakan maju ke depan. Sini baris. Yuk, udah diskusinya, strateginya udah selesai. Sini kamu. Sini. Nomor terakhir sini. Nomor terakhir sini. 4 orang. Yang nomor sini 4 orang sini.
Rombel sini. Rombel yang ini sini. Belakang. Oke, sudah ini 4 orang mana? Baru 3 orang. Cowok nih, tengok nih. Ya, terserah strategi kalian. Nanti yang kalah ya itu. Gini aja biar dapat tugas semua ya. Biar dapat tugas semua, perhatikan biar dapat tugas semuanya. Yang nggak maju menjadi delegasi, kalau misalkan teman kalian kalah, itu yang punya hak untuk menjelaskan materinya. Ya, deal Pak. Deal ya, deal. Oke. Yuk, 1 orang lagi. Ya makanya biar aja kita. Ya. Pada kamu. Ininya apa? Oke, perhatikan. Oke. Jelaskan ini apa yang kalian sebutkan adalah kata yang memiliki penjelasan ya. Ya, Pak. Ya, contoh nih ya, contoh ya. Contoh. Tadi untuk dekomposer itu kan nanti seperti cacing kan ya? Ya. Jangan sebut cacing. Tapi kalian sebutkan dekomposernya yang ada penjelasannya. Kalau cacing nanti penjelasannya bukan ke ekosistem. Dia nanti lebih ke makhluk hidupnya. Ya, tentang profilnya. Jadi sebutkan masalah ekosistemnya aja, kata-kata ekosistemnya aja yang memiliki penjelasan. Paham? Paham. Oke, 1, 2, 3 mulai ya. Oke? Oke? Ini gak barengan ya. Contoh, Bapak gini kan, langsung sebutkan. Bapak gini kan, dan ini random Bapak. Oke? Paham? Paham? Oke. Sudah? Fokus. 1, 2, 3, rombel 3. Yoma, belakang. Iya, langsung ke belakang. Ayo. Simbiosis. Oke, masuk. Apa? Iya, silakan. Ya, lagi. Oke. Kamu? Spesies. Oke, bisa. Oke, ulang. Cukup. Nanti menangnya gimana kalau kayak gitu? Langsung bareng saja ya berarti ya. Langsung bareng saja ya. Nanti nggak ada menang kalahnya, nggak ada menang kalahnya dong. Karena Bapak tungguin juga ternyata. Oke, bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Bareng tapi ya. Oke, gini. Sama kelompok lain sama. Pakai waktu aja nak, pakai waktu. Jadi nggak bisa sama juga, pakai waktu. Karena kalau misalkan bareng, bapak nggak bisa mendengarkan secara pas nanti. Iya nggak sih? Benar. Pakai waktu cocok ya, setuju ya? Oke, pakai waktu aja. Nanti bapak pilih pakai waktu. Kalau misalkan waktunya sudah selesai, berarti kalian udah nggak bisa lagi menyajikan keretanya. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Pakai waktu ya. Oke, waktunya bapak siapkan. Stopwatch. Waktunya 20 detik. Waktunya 20 detik. Atau 10 detik. Kesepakatan? 30. Oh, enggak. 10 detik ya. 10 detik karena itu cepat, hanya kata. 10 detik. 10 detik. 10 detik. Perlu siapa duluan di undi? Enggak perlu ya? Enggak perlu. Oke, mulai dari awal di sini. 10 detik ya. Oke. Bapak random ya ini nanti ya. Harus ini dulu ya. Oke, ini dulu yang pertama 10 detik. 1, 2, 3. Oke. Iya, betul. Iya, betul. Oh ya, betul. Oh, apa?
Konsumen, ya, oke betul. 8 menit 15 detik. Berhasil. Nggak nyampe 10 menit. Oke. 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 Tadi apa saja? Ini nggak boleh sama kata-katanya ya. Dekomposer. Detritivor. Konsumen. Ekosistem. Oke, kayak gini bisa fair nih. Ini rombel 1. Selanjutnya rombel 4. Nggak boleh sama dengan dekomposer, detritivor, konsumen dan ekosistem. Semuanya memperhatikan ya. Oke. Nanti dulu. 1, 2. Nanti dengerin ya. Kalau ada yang sama dengan rombel 1, bilang ya. Oke, 1, 2, 3. Individu. Populasi. Komunitas. Oke. Nggak ada ya, aman ya. Apa tadi? Individu. Populasi. Komunitas. Ada yang siap? Ya, kalau udah siap semua coba di apa? Ini aja. Apa namanya? Sweet ya? Sweet aja dulu. Kalau udah siap semua. Sweet. Yang menang itu yang duluan. Buruan. Oke, menang. Nggak ada yang sama dari yang sudah disampaikan oleh atau yang sudah disebutkan oleh rombel yang sudah bermain. Apa? Oke. Nanti dulu. 1, 2, 3. Oke, pengurangi. Oke. Ada Pak? Simbiosis belum ya? Oke, 4 menit 61 detik. 4 detik. Oke. Lebih cepat ya berarti ya. Apa tadi? Simbiosis, predasi, lalu ini juga nih. Apa pengurangan? Ternyata waktunya tepat semua. Ini berarti harusnya pakai waktu ya. 4 menit, 6 menit. Tadi ini berapa? 3 detik. Udah nyampe. Apa? Lebih. 4, 6, 1. Kami Pak 5. 5 menit 1. Ini 6. Tadi berapa? 8 Pak. 8 itu Pak. 8. 6. 8 ya? Iya. 8 berapa? 14. 5. Ini yang 4 tadi 4 kali 4 berapa ya? 4. 3 kayaknya Pak. Ya, ini aja langsung. Nanti kalau misalnya ini kamu belum dapat tadi enggak? 9. Enggak nyampe. Siap? 1, 2, 3. Yang beda ekologi. Bioman kompetisi. Kayaknya udah siap banget ya. 3, 4, 6. Bio. Biosfer. Terus kompetisi ya betul. Ya, piramida itu susunan. Kita udah dapat nilai. Tiga, 4, 6. Nah, ini yang belum tahu nih. Lagi ya? Lagi ya? Ulang. Tapi jangan sama. Ya. Ingat, perhatikan, jangan ada kata-kata yang sudah disebutkan oleh temennya disebutkan lagi oleh rombel
4 ya. Oh iya, ayo. 1, 2, 3, 4. Ya udah persiapan sekali ya. Tiga detik 46 apa namanya? Sampai yang kita fisika. Second itu detik. Ya, 3 menit, 2 menit, 4 menit, 8 menit ya. 3 detik, 2 detik, 4 detik, dan 8 detik. 8 detik mana? Coba. R1. Rombel 1. Gimana nih? Berarti kalah ya? Ya. Silakan duduk lagi. Oke. Santai aja, santai. Yang nggak maju ini berarti dia punya tugas untuk menjelaskan salah satu dari dekomposer, detritifor, atau ekosistem. 4 juga berarti. Ada 4 orang? Ya. Oke. Silakan maju ke depan. Yang sudah maju untuk delegasi tadi untuk game nggak usah. Oke, tapi bisa diskusi tuh kalian. Nanti sebutkan ke 4-4-nya ini apa, dijelaskan. Oke, silakan maju ke depan. Boleh bawa buku. Kan ini nggak tes, ini masih belajar. Satu lagi, siapa yang menjelaskan? Kamu apa? Dekomposer atau detritifor? Dekomposer kamu konsumen. Gak ada ya. Ini mana yang satunya? Yang mana? Siapa yang gak maju tadi? Oh, kamu gak maju? Ya, kamu menjelaskan tentang sini loh, diskusi sama ini loh. Anak-anak pintar ini loh. Kamu apa? Detritifor. Oke. Perhatikan semuanya. Oke, sudah? Oke, silakan. Mana dulu? Kamu apa? Oke, dekomposer itu apa? Sampaikan coba dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang mampu merombak sisa-sisa organisme atau organisme yang mati atau bakteri menggunakan enzim pencernaan yang dimilikinya. Organisme dekomposer yaitu bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur. Oke, dekomposer itu adalah hewan pengurai ya. Betul? Hewan pengurai yang diolah menjadi bahan organik yang lebih kecil lagi ya. Nanti ada lagi tuh dekomposer itu. Salah satunya detritifor. Nanti akan dijelaskan juga. Kamu apa? Konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen adalah organisme yang tidak dapat sintesis makanan sendiri. Beberapa jenis makanannya organisme yang bukan sebagai konsumen dibedakan menjadi 3 kelompok. Ya. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke. Bapak tambahi ya, maaf ya. Konsumen, kita ini apa nih? Termasuk konsumen atau produsen? Konsumen. Karena Menggunakan iya, kita itu manusia termasuk dalam heterotrof, bukan autotrof. Autotrof itu bisa membuat makanan sendiri. Contohnya apa? Tumbuhan. Ya, itu bisa membuat makanannya sendiri. Kalau kita itu heterotrof, kita memerlukan organisme lain yang perlu kita makan. Ya, betul. Konsumen terbagi menjadi 3 tadi, omni, herbi, dan karni. Selanjutnya, konsumen sudah,
Decomposer sudah, tinggal detritivore dan ekosistem. Aku apa? Detritivore, silakan detritivore itu apa? Detritivore adalah organisme yang memakan serpihan-serpihan organik sebagai contoh fluid dan cacing tanah. Oke. Menjadi apa setelah dia makan? Kepok. Oke, paham. Jadi gini, Bapak tambah ya. Makanya tadi kalau di buku kayaknya detritivore paling bawah ya. Iya. Setelah decomposer. Iya. Tapi yang paling tepat itu yang ada dalam video tadi. Detritivore itu kan contohnya apa? Cacing, fluid. Diubah menjadi bahan organik. Nah, produknya juga sama-sama organik, tapi dia masih nanti diolah lagi yang namanya sama makhluk hidup decomposer, yang lebih kecil lagi, yang lebih renik lagi. Oke, itu detritivore. Paham ya? Cacing itu masuk ke dalam detritivore ya. Termasuk jamur itu juga. Sekarang ekosistem lebih luas. Ayo, ekosistem jelaskan. Ekosistem merupakan kesatuan komunitas dengan hubungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Oke, yang hubungan timbal balik. Contoh antara apa? Ya, hubungan timbal balik. Lanjutkan tuh, biar nggak nyangkut di tengah-tengah. Hubungan timbal balik antara apa dan apa? Manusia dan iya betul, dan lingkungannya. Ya tadi contohnya kayak air dengan zebra punya hubungan timbal balik. Zebra adalah komponen biotik, air itu adalah komponen abiotik. Jadi abiotik itu abiotik itu tidak hidup. Biotik itu makhluk hidup. Udah itu aja. Silakan dulu. Terima kasih ya kembali Pak. Satu. Oke. Sedikit belajar tentang ekosistem ya. Ekosistem itu apa berarti? Oke, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Betul sekali, ekosistem. Itu sistem di dalamnya banyak. Selain hubungan timbal balik juga penyusun-penyusunnya juga banyak. Tadi makanya udah dijelaskan ada biosfer, bioma, kompetisi, piramida ekologi itu juga ada. Makanya tadi disampaikan juga di video itu dari individu naik ke populasi masuk naik lagi ke komunitas nanti masuk lagi ke berarti di dalam ekosistem itu ada komunitas, ada populasi, ada individu. Paham ya? Oke, ekosistem cakupannya lebih luas. Oke, mungkin itu saja pembelajarannya tentang ekosistem. Oke, sekarang Bapak tanya ke kalian, bagaimana pembelajaran hari ini kira-kira? Seru. Kalau bilang menyenangkan itu terlalu inilah apa namanya terlalu basic ya. Terlalu normatif. Yang lainnya coba, gimana perasaannya, terus apa kesannya mungkin dari pembelajaran hari ini? Lebih mengetahui tentang ekosistem Pak. Lebih beda nggak sih? Nah, lebih happy ya. Ya sesuai dengan persiapan Bapak juga sih ya. Ya kalau nggak ada persiapan ya mungkin hanya menjelaskan monoton begitu saja sampai selesai udah selesai. Oke, terima kasih ya. Hari ini anak-anakku semuanya kelas 10 Merdeka 3. Oke. Ada tugas. Ya namanya belajar. Masa nggak lepas dari tugas ya gimana toh itu. Oke. Buka bukunya. Oke, di sana di halaman 38 sama 39 di situ ada yang namanya piramida ekologi. Tahu piramida? Oke, ekologi ya.
Di situ ada tropik 1, tropik 2, tropik 3, tropik 4. Tropik 1 itu produsen, tropik 2 itu konsumen primer, lalu konsumen sekunder, tersier itu adalah di tropik keempat. Nah, tugasnya kalian bikin piramida ekologi tetapi sesuaikan dengan ekosistem yang ada di lingkungan rumah kalian. Oh, kalau di rumahnya Pak Ismail ya. Tropik, ya jelas kalau di rumah Pak Ismail rumput. Ya. Tropik 2, konsumen primer, ya jelas juga belalang. Oke, Bapak cari yang lain. Ular deh. Ya. Tropik 3, di sini ada ayam. Bapak juga punya ayam di rumah. Oke, bisa bebek. Bapak juga punya bebek. Bebek. Oke. Tropik 4, di situ ular. Bapak ya lebih jawab boleh. Anjing juga Iya, Musa, Pak. banyak. Oke. Nah, contohnya seperti itu. Pak. Silakan dikerjakan di rumah. Easy ya. Udah itu saja Bapak tutup